البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu bihamdillahi tabaraka wa ta'ala kita telah mulai pembahasan kitab Siyam dari kitab Manhajus Salikin yang dikarang oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Apa itu Siyam? Maknanya secara bahasa indaki Abdul Hafid, menahan, al-imsak. Baik. Adapun secara istilah syar'i yang dimaksud dengan puasa itu apa? Indaki Talha. Ta'abbud lillah bil imsaki 'anil akli wasyurbi wa sairil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syams. Itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkannya dari semenjak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini pengertian puasa secara syar'i yang paling mudah yang dibawakan oleh para a'immah. Dan puasa di dalam syariat kita ada berapa jenis indaki Ahmad? 2, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah atau mustahab. Puasa wajib berdasarkan sebabnya terbagi menjadi berapa, Ali? 3. Yang pertama wajib karena waktu itu sendiri, yaitu apa? Puasa apa? Puasa Ramadan. Kemudian yang kedua wajib karena yang diwajibkan karena sebab tertentu, yaitu puasa kafarah. Yang ketiga puasa nazar, yaitu yang puasa yang diwajibkan karena hamba itu sendiri yang mewajibkannya. Jadi puasa Ramadan, puasa kafarah, dan puasa nazar. Puasa Ramadan mencakup adaan ataupun qadaan. Adaan yaitu memang ditunaikan di bulan Ramadan, sedangkan qadaan maksudnya apa? Seseorang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena suatu uzur, kemudian dia mengqadanya di hari-hari di luar Ramadan. Baik. Dan bulan Sya'ban tinggal beberapa hari, oleh karena itulah bagi siapa saja yang masih memiliki hutang untuk segera melunasinya, yang memiliki hutang-hutang puasa. Jangan sampai seorang masuk pada Ramadan berikutnya dalam keadaan dia masih memiliki tanggungan hutang puasa Ramadan tahun sebelumnya. Baik. Kapan puasa Ramadan diwajibkan atas kaum muslimin, Umar? Tahun keberapa? Tahun kedua Hijriyah.
Sehingga kalau ditanya berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Ramadan, Akmal? 9 kali. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa yajibu siyamu Ramadan ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin ala shaum. Pembahasan ini akan diungkapkan oleh para ulama dengan apa? Syarat wajibnya puasa Ramadan. Seorang terkena kewajiban puasa Ramadan itu syaratnya apa saja? Itulah yang disebutkan oleh Imam Sa'di di sini. Kata beliau, wajib untuk berpuasa Ramadan atas setiap muslim. Kemudian yang baligh dan berakal serta mampu untuk berpuasa. Berarti kesimpulannya, perhatikan dalam ta'liq, wa hasilu hadza annahu ajma'a al-ulama ala anna as-siyama yajibu ala man tawafarat fihi arba'atu awsaf. Kesimpulannya dari pemaparan singkat Imam As-Sa'di ini, bahwasanya para ulama telah berijma' bahwa puasa itu wajib atas orang-orang yang terpenuhi padanya 4 sifat. Atau dengan kata lain apa? Syarat wajibnya puasa itu disepakati oleh para ulama, di antaranya 4 hal ini. Dan nanti akan kita tambahkan syarat yang lain yang luput dan belum disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah. Al-awwal, yang pertama, Islam. Karena tidak wajib orang-orang kafir untuk menunaikan puasa Ramadan dalam kondisi kekufurannya. Dan seandainya dia menunaikan Ramadan, puasa Ramadan, maka tidak akan sah. Nah, sehingga al-Islam, ikhwan, selain sebagai syaratul wujub, juga sebagai syaratus sihah. Ini penting dalam pembahasan usul. Nah, istilah syarat wajibnya puasa Islam juga sekaligus apa? Syarat sahnya puasa adalah apa? Islam. Baik, syarat wajib maksudnya apa? Dia terkena kewajiban puasa Ramadan, syaratnya apa? Dia adalah seorang muslim. Karena kalau bukan muslim, tidak terkena kewajiban. Sebab Allah Subhanahu wa taala memanggil dalam ayat puasa apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Baik. Adapun syarat sahnya, maka jelas seandainya si kafir ini kok ikut-ikutan, kaum muslimin berpuasa, aku juga ikut berpuasa Ramadan, sah tidak? Tidak sah. Karena apa? Karena syarat untuk suatu amalan ibadah sah harus seorang itu beragama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidaklah menghalangi mereka untuk diterima dari mereka infak-infak mereka, sedekah-sedekah mereka, dan masuk juga amalan-amalan ibadah secara keseluruhan, kecuali dikarenakan mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya. Di surat apa ini? Indaka Ismail. At-Taubah. Taib. Ini dalil bahwasanya Islam merupakan syarat
sahnya ibadah. Kemudian syarat wajib yang kedua adalah baligh. Qala atsani al-bulugh fala yajibu siyamu 'ala shaghir, sehingga tidak wajib untuk berpuasa atas anak kecil yang belum mencapai usia baligh. Li'anna fihi masyaqqatan, dikarenakan pada puasa itu ada masyaqqah, ada sesuatu yang berat bagi anak-anak kecil. Yang dewasa saja terkadang yang tidak terbiasa berpuasa mengalami keberatan. Tapi karena orang-orang dewasa, orang-orang yang baligh, yang normal, Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan ilmunya yang luas, mereka mampu pada asalnya. Allah tetapkan kewajiban ini atas kaum muslimin. Tapi kalau anak kecil, belum terkena kewajiban. Walakin yasihhu minal mumayyiz, akan tetapi sah puasa itu dilakukan oleh seorang yang telah mencapai umur mumayyiz, umur tamyiz. Biasa umur 5 tahun, 6 tahun atau sekitar 7 tahun anak-anak mengalami tamyiz atau telah masuk pada usia tamyiz. Dia bisa membedakan, atau dengan kata lain dia sudah bisa memiliki niatan pada apa yang dilakukannya. Ketika puasa dia sudah bisa berniat, ketika sholat dia sudah bisa berniat. Karena mumayyiz bisa membedakan antara ini main-main dengan ini ibadah. Makanya seorang sholat masih main-main, ini masih perlu dilihat tamyiz belum ini. Nah, yang aneh sudah balik tapi belum tamyiz. Nah, ini parah ini. Nah, sudah balik kok belum tamyiz. Ini sesuatu yang aneh. Jadi dari kalimat ini akhwan kita bisa bedakan. Kalau syaratul wujub adalah apa? Bulugh. Terkena kewajiban berpuasa kalau sudah mencapai usia baligh. Tapi syaratus sihah, puasanya, salatnya bisa sah kalau sudah mencapai usia baligh. Nah, bedakan. Seorang terkena kewajiban puasa atau salat atau ibadah-ibadah yang lain, syarat wajibnya apa? Baligh, ya kan? Syarat wajib itu maksudnya dia adalah syarat seorang terkena kewajiban. Dia harus mencapai usia baligh baru terkena kewajiban. Tapi di sana ada syarat lain namanya syarat sah. Syarat sahnya puasa kalau sudah mencapai usia, bedakan. Tadi syarat wajib, sekarang syarat sah. Belum baligh puasa bisa dikatakan sah kalau mencapai usia apa? Mumayyiz. Nah, mencapai usia mumayyiz. Jadi harus dibedakan. Syaratul wujub al-bulugh, sedangkan syaratus sihah at-tamyiz. Karena anak kalau sudah tamyiz dia sudah bisa membedakan ini ibadah, ini bukan. Aku sudah masuk dalam ibadah dengan niatan dan bisa membedakan ini sekedar main-main, ini ibadah. Nah, punya niatan. Baik. Apa dalil bahwasanya kalau mumayyiz sah puasanya walaupun belum mencapai usia baligh? Li hadits Rubai' binti Muawwidh. Dan perlu diketahui ya kawan, tamyiz seorang anak itu berbeda-beda sesuai dengan kadar kecerdasan dan pemahamannya. Di sini perhatikan Rubai' binti Muawwidh mengatakan, qalat kunna nusawwimu sibyana as-sighar wa naj'alu lahumul lu'bah minal 'ihn
fa idza baka ahaduhum 'ala ta'ami a'tainahu dzaka hatta yakuna 'indal iftar. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dulu kami nusawwim itu apa? Mempuasakan, yaitu menjadikan anak-anak kami itu apa? Berpuasa. Karena anak-anak kecil berpuasa ya karena disuruh, dianjurkan oleh orang tuanya. Ini contoh dari para salaf kita, ikhwan, bagaimana mereka berupaya untuk membiasakan putra-putrinya melakukan ibadah. Dulu kami apa? Memerintahkan anak-anak kecil kami untuk berpuasa, nusawwim. Wa naj'al lahumul lu'bah minal ahin. Kemudian kami buat untuk mereka mainan dari kayu-kayuan, dari ranting-ranting. Dibikinkan mainan biar apa? Biar tidak mikir laparnya terus. Istilahnya dalam bahasa Jawa untuk nyelimur, untuk mengalihkan perhatiannya sehingga terlupakan dengan rasa lapar. Karena namanya anak tentu biasanya apalagi kalau sudah sore, sudah asar atau di pertengahan hari. Fa idza baka ahaduhum 'ala ta'am a'tainahu dzaka. Maka apabila salah seorang di antara mereka menangis dikarenakan ingin makan, maka kami berikan mainan itu. Mainan itu diberikan. Nabi diamkan dari tangisannya. Hatta yakuna indal iftar, sehingga dia makannya ketika apa? Ketika sudah tiba waktu iftar. Sehingga apa? Puasanya sempurna. Ini menunjukkan bahwasanya anak-anak kecil yang sudah mencapai usia mumayyiz itu telah sah puasanya dan orang tua berupaya untuk melatihnya. Dilatih untuk berpuasa. Nah, dan anak-anak ini sah puasanya, ikhwan, dan mendapatkan pahala. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, as-sabiyyul mumayyiz tasihhu ibadatuhu wa yuthabu 'alaiha 'inda jumhuril ulama. Anak-anak yang sudah mumayyiz ibadahnya sah kalau ditunaikan dengan benar. Anak mumayyiz salat dengan benar, sah salatnya dan diberi pahala. Demikian pula apa? Demikian pula puasanya. Kalau dia berniat di malam hari berpuasa Ramadan, kemudian menahan diri dari pembatal-pembatalnya semenjak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, maka sah puasanya dan diberi pahala. Dan orang tuanya mendapatkan bagian pahala tersebut. Ini di sisi jumhurul ulama. Kemudian ikhwan, terkait masalah al-bulugh, baliknya seseorang, dengan apa usia balik itu dicapai? Pembahasan ini berlaku pada banyak hal, ikhwan, maka diperhatikan. Yahsulul bulughu biwahidin min thalathah. Nah, baliknya seseorang itu bisa dicapai dengan salah satu dari tiga hal. Kalau terkumpul tiga-tiganya maka jelas bahwasanya dia balik. Tapi dengan adanya salah satu dari tiga itu pun itu sudah dihukumi balik. Yang pertama, ikhwan, itmamu 15 sanah. Sempurnanya anak ini berumur 15 tahun. Kalau sudah sempurna umur 15 tahun, dan perlu diketahui penetapan tahun dalam syariat kita, ikhwan, yang menjadi patokan tentunya tahun Hijriyah. Nah, dan hari-hari dalam tahun Hijriyah lebih sedikit daripada hari-hari pada tahun Masehi. Dalil untuk
hal ini akhwan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma muttafaqun alaih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'aradahu yaum Uhud wa huwa ibnu 14 sanah falam yujizni thumma 'aradani yaumal khandaq wa ana ibnu 15 sanah fa ajazani. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabsen atau mendata pada hari Uhud siapa-siapa yang boleh untuk ikut jihad, untuk ikut berperang. Nah, saat itu pada peperangan Uhud, Abdullah bin Umar masih berumur berapa? Berumur 14 tahun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkanku. Kemudian mendata lagi pada hari peperangan Khandaq. Dalam keadaan aku sudah berumur 15 tahun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan. Ini menunjukkan setelah usia mencapai genap usia 15 tahun, ini termasuk juga tanda yang syar'i tentang apa? Tentang baliknya seseorang. Dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhurul ulama, di mana 15 tahun dijadikan patokan. Kemudian patokan yang kedua, tercapai usia balik juga dengan imbatul anah, dengan tumbuhnya bulu kemaluan. Kalau bulu kemaluan sudah tumbuh, maka itu usia balik telah dicapai. Dalilnya hadis Atiyah Al-Quradi radhiyallahu anhu. Kuntu min sabyi Bani Quraidah, fakanu yanzurun. Fakanu yunzurun, faman ambata sya'ra qutil, waman lam yambut lam yuqtal. Fakuntu fi man lam yambut. Atiyah Al-Quradi yang kemudian masuk ke dalam Islam, beliau mengatakan, dulu aku termasuk dari tawanan Bani Quraidah. Bani Quraidah yang mereka apa? Mereka berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum atas pengkhianatan mereka terhadap kesepakatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian mereka ditawan semuanya. Fakanu yungzarun, kemudian dicek. Untuk apa? Untuk menetapkan hukum siapa yang harus dihukum mati. Nah, itu yang sudah balik. Maka dicek. Nah, siapa yang rambut kemaluannya atau bulu kemaluannya sudah tumbuh, dibunuh. Yang bulu kemaluannya belum tumbuh, maka tidak dibunuh karena belum mencapai usia balik. Dan alhamdulillah ini Atiyah Quradi saat itu belum tumbuh bulu kemaluannya, sehingga apa? Beliau selamat, tidak dibunuh dan akhirnya masuk Islam. Hadis rawahu Abu Dawud, sanadnya sahih. Dan dimasukkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala dalam As-Sahihul Musnad. Kemudian yang ketiga, yang dengannya usia balik bisa tercapai, yaitu inzalul mani bisyahwah, keluarnya mani dengan syahwat, atau mudahnya dengan ihtilam atau mimpi basah. Yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan dalam surat An-Nur, wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dinu kama sta'dana alladziina min qablihim. Apabila anak-anak sudah mencapai hulum, yaitu telah mengalami ihtilam, mengalami mimpi basah, maka mereka harus izin sebagaimana izinnya orang-orang dewasa.
Dan juga hadis yang masyhur rufi al-qalam an thalath anis sabi hatta yahtalim. Pena penulisan taklif diangkat dari 3 golongan, diantaranya dari anak kecil sampai dia ihtilam. Berarti kalau sudah mencapai ihtilam, sudah mimpi basah, maka dia sudah balik, sehingga pena taklif berupa kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan sudah dikenakan kepada si anak tersebut. Ini 3 hal, ikhwan. Kapan saja salah satu dari 3 itu dicapai, maka dikatakan balik. Nah, dikatakan balik, dan biasanya itu serempak. Nah, taib. Dan yang menjadi tanda paling pokok adalah apa? Adalah ihtilam. Biasanya diikuti dengan tumbuhnya bulu kemaluan, kemudian mayoritasnya pada usia 15 tahun. Sebagian ikhwan tidak menjadikan usia 15 tahun sebagai patokan, tapi sebagaimana telah kita ketahui tadi, hadis Abdullah bin Umar menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan usia itu sebagai patokan. Maka itu patokan yang syar'i, dan itulah yang dipilih oleh jumhurul ulama. Dan ditambahkan dari ketiga ini khusus untuk para wanita. Nah, usia balik bagi para wanita ditambah 1 alamat lagi, yaitu haid. Apabila wanita telah mengalami haid pada umur berapapun, maka dengan itu dia telah mencapai usia balik. Walaupun 10 tahun, walaupun 9 tahun, kalau sudah haid, maka dia dikatakan balik. Baik, sehingga telah terkena kewajiban-kewajiban di dalam syariat, termasuk diantaranya kewajiban puasa. Berarti 3 alamat balik secara umum, kemudian 1 alamat baliknya seseorang dari yang khusus untuk apa? Untuk wanita. Baik, kita lanjutkan syarat wajib yang ketiga, ats-tsalits al-aqlu. Fala yajibu ala majnunin wala yasihhu anhu. Syarat wajib yang ketiga harus berakal dan tidak sah serta tidak wajib, ya, tidak wajib atas seorang yang gila. Orang gila tidak terkena kewajiban. Nah, sebagaimana dalam kelanjutan hadis tadi, rufi al-qalam an thalathin anis sabi hatta yahtalim wa anil majnuni hatta yafiq. Pena penulisan taklif diangkat dari orang yang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Nah, berarti berakalnya seseorang itu merupakan syarat wajibnya puasa. Nah, makanya orang yang gila, demikian pula maktuh. Maktuh itu orang yang